Oke, teman-teman kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersekutu dan kita hari ini akan bahas tentang Yusuf seperti itu ya. Yusuf percaya akan janji Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami sampai pada saat ini. Tuhan, biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar kebenaran firman Tuhan dan melandaskan hidup kami di dalam standar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, rekan-rekan, kita akan buka Kejadian. Kitab Kejadian. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-22 sampai 26. Kejadian 35 sebentar ya. Oke, Kejadian 35 ayat 22b sampai 26. Kalau sudah ketemu, kita akan baca di tempat kita masing-masing. Dikatakan, adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin, dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Teman-teman, kita hari ini akan coba sebentar, buka dulu. Oke. Teman-teman, kita hari ini akan coba melihat tentang satu topik. Sebentar, buka sebentar ya. Tentang satu topik yaitu kisah tentang Yusuf, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang Yusuf dengan tema ini, Oke, kalian kelihatan kan ya? Jadi kalau slide-nya nggak gerak, kalian kasih tahu. Teman-teman, kita akan melihat tentang Yusuf percaya janji Tuhan. Jadi hari ini tentang Apologet Week, seperti itu ya. Jadi untuk kita coba melihat dari tokoh, yaitu tokoh Yusuf percaya pada janji Tuhan. Teman-teman, kita diperhadapkan kepada sebuah situasi, yaitu kita itu seringkali, bukan kita ya, orang-orang yang hidup atau yang dilahirkan di tahun 2000-an, itu disebut sebagai generasi instan. Jadi generasi instan itu gini, generasi instan itu adalah generasi yang memudahkan atau menganggap mudah atau dikondisikan mudah di dalam kehidupan. Sehingga kita kenal dengan hal-hal yang bersifat instan. Jadi kalau kita ditanya apa yang kita ingat tentang kata instan, maka kita akan berkata gini, mie instan loh, gitu ya. Jadi kalau dulu orang bilang makan mie, maka mereka akan ke toko mie, kemudian sang penjual mie itu dia akan buat dari tepung, dia akan olah, dia akan rebus, dia akan masak, kemudian dia akan aduk dengan bumbu dan dia sajikan. Itu mie. Tapi sekarang sejak mie itu disebut sebagai mie instan, Indomie, Pop mie gitu ya, maka kita akan begitu gampang masak air panas. Kalau nggak masak air panas, maka kita ambil dispenser, seperti itu ya, kita ambil air panas dari dispenser, kita seduh, 3 menit selesai, kita kasih bumbu, kita makan. Nah itu instan. Dan konsep instan ini menjadi konsep yang seringkali membuat kita menjadi generasi yang muda. Nah, penyebab mentalitas instan itu apa sih? Terpeliharanya budaya malas dan ingin serba cepat. Contoh, gitu ya. Kalau kita mati lampu, gitu, maka mati lampu di rumah kita 1 jam, kita udah gelisah. Jangan kan mati lampu deh. Kalau anak-anak remaja itu misalkan
di dalam kondisi signal HP itu hilang. Kalau saya tanya, kalau signal HP kalian hilang, maka bagaimana perasaan kalian atau bagaimana respon kalian? Mungkin kalian akan gelisah, seperti dia. Gelisah, aduh, nggak bisa foto nih, selfie, nggak bisa update status nih, udah signal handphone hilang, kuota habis, seperti itu, internet mati, dan kita rasanya gelisah dengan hal itu. Kemudian mentalitas instan ini terjadi karena kurangnya pendidikan di dalam keluarga. Jadi kita lebih banyak dididik oleh media, misalkan. Kita lebih banyak dididik oleh internet. Kemudian teknologi modern itu terjadi. Nah, generasi instan memiliki ciri-ciri hidup serba pragmatis. Mereka kehilangan karakter budaya yang mengajarkan nilai-nilai perjuangan dan kesabaran. Nah, generasi instan itu kehilangan konsep itu. Jadi kehilangan konsep harus berjuang. Untuk apa berjuang bagi generasi instan? Kan semuanya ada. Kamu kalau mau dapat uang, kamu harus kerja keras. Generasi instan berkata, untuk apa kerja keras? Untuk dapat uang. Kan ada papa, ada mama, seperti itu. Ada kalau orang main Instagram kan bisa jadi influencer seperti itu. Jadi orang yang dikasih produk memasarkan dapat uang. Jadi perjuangan itu sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh generasi instan. Kemudian kesabaran, nggak sabar. Kita hidup di dalam dunia ini harusnya hidup di dalam step by step. Selangkah demi selangkah menuju sebuah perkembangan selanjutnya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita perlu melihat terlebih dahulu tentang latar belakang keluarga Yusuf. Nah, keluarga Yusuf itu punya latar belakang gini. Sebelum Yusuf lahir, maka Yakub itu punya perasaan cinta atau perasaan sayang kepada seorang perempuan yang dia nilai yang menyentuh hatinya, dan dia pengen perempuan itu menjadi istrinya, yang disebut sebagai Rahel. Jadi Rahel ini anaknya Laban, dan kemudian Laban ini pamannya Yakub. Jadi kalau kita ingat kisahnya ketika Yakub membohongi Esau dan kemudian mamanya suruh Yakub pergi ke rumah pamannya dan ketemu nih dengan Rahel. Ketika Rahel ketemu dan kemudian Laban berkata, "Kamu mau sama anakku?" Kemudian Yakub bilang, "Aku mau sama anakmu." Kemudian Laban bilang, "Oke, kamu kerja sama saya 7 tahun. Kalau udah 7 tahun, kamu bisa dapatkan Rahel." Itu waktu yang panjang. Dia harus bekerja untuk dapatkan seorang Rahel. Tetapi setelah 7 tahun, dikisahkan dalam Alkitab, Laban itu agak licik. Jadi dia ganti ketika di dalam pernikahan, dia ganti Rahel dengan kakaknya, Lea. Makanya Yakub akhirnya menikah dengan Lea. Kemudian 7 tahun lagi, jadi 14 tahun baru Yakub dapatkan Rahel. Jadi Yakub harus menikahi Rahel 14 tahun penantian. Bukan waktu yang panjang, bukan waktu yang pendek untuk bagi Yakub. Kemudian kita lihat, inilah istri Yakub, Lea. Silpa itu adalah hambanya Lea. Kemudian Rahel dan Bilha itu hambanya Rahel. Jadi budaknya dijadikan istri oleh Yakub. Dan mereka punya 12 anak. Jadi kalau kita lihat Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Gad, Asyir, Yusuf, Benyamin, Dan Naftali. Dan kita hari ini akan bahas tentang tokoh Yusuf. Teman-teman, ketika kita bicara tentang Yusuf, menjadi menarik. Kata Yusuf itu sendiri kemungkinan besar mempunyai 2 arti. Yang pertama yaitu asaf. Jadi asaf itu menghapus. Kita tahu ketika Rahel mengandung Yusuf itu bukan sebuah proses yang normal seperti itu ya. Jadi dia harus mengalami yang namanya tidak bisa punya anak, dan kemudian bertahun-tahun di dalam pergumulannya untuk bisa punya seorang anak. Dan pada akhirnya Tuhan buka kandungannya Rahel, dan akhirnya Rahel bisa mengandung. Jadi bagi perempuan zaman itu, ketika seorang istri nggak bisa punya anak, itu sesuatu aib, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan. Sehingga Rahel terus dihantui oleh perasaan itu. Tetapi kemudian ketika dia mengandung Yusuf, maka dia memberikan nama Yusuf kepada anak ini, yang punya arti asaf. Berdiri asaf itu punya arti menghapus, sama seperti yang diucapkan oleh Rahel ketika di dalam ayat
Kejadian 30 ayat 23. Allah telah menghapuskan, Allah telah asafkan aibku. Kemudian kata kedua itu yaitu YSP, yips, berarti yang artinya menambahkan. Yang sama seperti perkataan Rahel ayat 24, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki bagiku. Ya teman-teman, para ahli berpendapat kemungkinan Rahel mempergunakan permainan dua kata ini yang mengandung arti kenyataan pada masa kini Allah telah menghapus aibku dan harapan di masa depan mudah-mudahan Tuhan menambahkan. Jadi itu doanya Rahel kepada Yusuf. Kehadiran Yusuf mengubah aibnya menjadi sebuah kebanggaan. Kehadiran Yusuf memberikan sebuah harapan di masa depan untuk Tuhan semakin lagi memberikan penambahan itu, pemeliharaan itu. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka itulah yang terjadi atau itulah mimpi seorang ibu kepada anaknya. Dan ketika kita bicara tentang mimpi, maka kita tahu bahwa Yusuf itu mengalami dua mimpi. Mimpi yang pertama, dia melihat bahwa berkas-berkas gandum milik kakak-kakaknya itu sujud menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Jadi sebuah reaksi yang tidak biasa sebenarnya. Sebuah reaksi bagaimana sang kakak-kakak itu harus sujud menyembah kepada adiknya. Yusuf ini kan lahir di masa kecil. Jadi dia punya adik itu cuma satu, Benyamin. Di luar itu dia punya kakak. Tetapi yang menjadi menarik dalam mimpinya itu berkas-berkas jati diri kakak-kakaknya menyembah kepada Yusuf. Kemudian yang kedua adalah dia melihat bulan, bintang, 11 bintang, matahari menyembah juga sama dia. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, Yusuf itu bermimpi. Teman-teman, kalau bicara tentang mimpi pada zaman itu bukan seperti mimpi kita saat ini gitu ya. Jadi kalau saya tanya, semalam kalian mimpi apa? Mungkin kalian bisa cerita, aduh loh saya mimpi semalam saya makan di sebuah restoran sama papa mama saya. Dagingnya enak loh, ada minumnya juga jus, orange juice seperti itu. Atau mungkin kalau saya tanya, kau mimpi apa semalam? Aduh loh saya lupa nih mimpi apa saya semalam. Tapi teman-teman, zaman itu ketika seseorang bicara tentang mimpi, maka mimpi itu dipercaya sebagai sebuah metode untuk menerima atau berpartisipasi di dalam komunikasi dengan sang ilahi itu. Jadi orang Israel kuno menganggap mimpi itu penting. Karena mereka percaya bahwa mimpi itu nyata, sesuatu peristiwa yang nyata, dan tindakan yang terjadi di dalam mimpi, dan mimpi itu perlu diperlakukan dengan penghargaan. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, ketika Yusuf bermimpi, maka kita bisa lihat kenapa reaksi dari kakak-kakaknya, dan kemudian bagaimana reaksi dari papanya, yaitu Yakub. Yakub marah, kakak-kakaknya marah. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa mimpi itu adalah komunikasi ilahi kepada sang pemberi atau penerima mimpi itu. Jadi pesan mimpi hanya bisa datang dari, orang Israel percaya pesan mimpi itu hanya bisa datang dari satu Tuhan. Karena itu mimpinya dianggap berasal dari Yahweh dan diperlakukan dengan pertimbangan dan rasa hormat. Dan catatan mimpi dalam Alkitab itu memiliki beberapa tujuan, misalkan. Jadi kalau Alkitab catat tentang mimpi, itu punya beberapa tujuan. Misalnya tujuan mendasar dari menggambarkan mimpi dalam alur cerita adalah menggarisbawahi kepedulian dan perhatian Yahweh terhadap para penyembahnya, memperkuat kepercayaan kepada Yahweh sebagai Allah yang melindungi, dan Yahweh yaitu Tuhan dapat memanifestasikan dirinya dalam mimpi dan menyampaikan pesan ilahi kepada orang yang menerima mimpi. Jadi kalau kita melihat baca tentang kisah mimpi Yusuf berarti, maka bukan hanya sekedar mimpi sebagai bunga tidur, enggak. Tetapi itu bicara tentang apa yang ingin dikatakan oleh sang ilahi itu, Yehovah itu, Tuhan itu, kepada sang penerima mimpi itu. Dan itu pasti terwujud. Makanya ketika saudara yang mendengar itu, mereka akan yakin bahwa kita suatu hari akan menyembah kepada Yusuf ini. Kita akan takluk kepada Yusuf ini. Sampai
Yakub pun percaya itu dan dia marah. Jadi teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, begitu kuatnya pesan dari situasi mimpi yang dialami oleh Yusuf ini. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka apa sih implementasinya? Apa sih penerapannya atau apa sih wujudnya dari mimpi Yusuf dalam keluarga besarnya? Maka kita bisa melihat yang pertama. Makanya Lose kemarin minta kalian baca supaya kita punya gambaran itu. Karena kita nggak akan baca itu karena terlalu panjang beberapa pasal. Tetapi Yusuf, implementasinya di dalam keluarga Yusuf apa? Yusuf itu makin dibenci kakak-kakaknya. Jadi Alkitab itu bilang gini, ketika Yusuf itu kasih tahu mimpi, sebenarnya kebencian mereka sama Yusuf itu tidak sebatas karena Yusuf mimpi. Karena kalau kita lihat pasal ayat sebelumnya, Yusuf itu kasih tahu tentang kejahatan-kejahatan kakaknya, baik kepada dia ataupun kepada papa mamanya. Dan semakin bertambah lagi, yang kedua adalah ketika Yakub kasih jubah maha indah kepada Yusuf. Yang ketiga, nambah lagi adalah ketika Yusuf bermimpi. Jadi kebencian yang terus dipupuk, kebencian yang tidak disukai kepada Yusuf terus bertambah. Dan ketika Yusuf kasih tahu dia bermimpi, dan mimpi itu sebagai sebuah kepercayaan, maka Yusuf semakin dibenci oleh kakak-kakaknya. Kemudian yang kedua adalah rencana atau Yusuf direncanakan untuk dibunuh oleh kakak-kakaknya. Jadi sebenarnya kebencian itu rencana untuk mengasingkan atau membuang Yusuf di tengah-tengah keluarga, bukan rencana yang mendadak. Jadi kalau kita lihat kan ketika Yusuf menemukan kakak-kakaknya sedang mengembalakan domba dan kemudian dia disuruh papanya cari dan ketemu, langsung ditangkap, langsung dimasukkan ke sumur gitu. Tetapi reaksi atau sikap mereka masukkan Yusuf ke sumur dan hendak membunuh Yusuf itu adalah sebuah rencana karena yang poin pertama tadi, karena kebencian mereka kepada Yusuf. Kemudian yang ketiga adalah Yusuf dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Teman-teman, ketika kita melihat tiga bagian ini lingkup di dalam lingkup dia dengan keluarganya. Dijual karena kebencian itu, sehingga dia diasingkan. Kemudian yang dilakukan lagi terjadi ini, kita seringkali lengah. Jadi Yakub itu dibohongi oleh anak-anaknya ketika mereka bawa jubah maha indah Yusuf yang sudah dilaburi dengan darah, dan mereka bilang Yusuf itu dicabik-cabik sama binatang buas, dan Yakub percaya bahwa Yusuf itu sudah mati. Jadi di konsepnya Yakub, dia bilang gini, aku ini ingin turun ke dunia orang mati supaya aku ketemu dengan anakku. Jadi Yakub itu sungguh percaya bahwa Yusuf itu sudah mati. Jadi teman-teman, mimpi ketika konsep Yakub bahwa Yusuf itu sudah mati, itu mimpi itu seakan-akan yang dialami oleh Yusuf yang udah selesai. Kenapa? Karena sang pemimpi itu udah selesai. Dengan kata lain, ya udah nggak akan terjadi. Saudaranya nggak akan menyembah Yusuf karena saudaranya sudah buang dan jual Yusuf. Papa mami juga nggak akan sembah Yusuf karena Yusuf sudah mati dicabik binatang buas, dan udah selesai ceritanya. Di keluarga mereka konsepnya udah selesai, nggak akan pernah ketemu lagi. Tapi kemudian implementasi Yusuf dari mimpi Yusuf di Mesir. Jadi implementasinya apa sih? Nah, ini mulai terjadi. Yusuf dipenjarakan karena fitnah dari istri Potifar. Jadi kita tahu ceritanya bagaimana istri Potifar itu menggoda dari hari ke hari untuk menggoda akan Yusuf, sampai kepada Yusuf itu akhirnya mengambil sebuah keputusan, dia pergi. Dan akhirnya istri Potifar memfitnah dia dan Yusuf dipenjarakan. Kemudian yang kedua, Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Jadi teman-teman, Yusuf itu satu penjara dengan juru minum sama juru roti. Kita kan tahu misalnya. Juru roti mimpinya juga mimpi nih dua orang. Dia mimpinya ada dia bawa roti untuk diberikan para raja, tapi dimakan oleh burung. Kemudian Yusuf berkata, juru roti, kamu akan mati, dihukum oleh raja. Kamu akan digantung, dihukum oleh raja.
Tetapi juru minum, Yusuf berkata, kamu nggak akan mati. Kamu akan diangkat kembali di dalam kedudukanmu sebagai juru minum, dan kamu akan mendapatkan kekuasaanmu lagi sebagai orang kepercayaan raja. Dan itu terjadi. Kemudian Yusuf berkata, kalau kamu nanti sudah dalam posisi itu, ingat aku dan kasih tahu raja tentang masalahku, aku sebenarnya difitnah. Teman-teman, peran juru minuman itu sebenarnya peran yang bukan hanya sekedar mencicipi anggur yang berkualitas dan untuk mendeteksi racun. Jadi kalau raja itu sebelum makan gitu ya, atau sebelum minum, dia harus ada orang yang ngetes. Kira-kira ada racun nggak? Kalau ada racun, ya yang ngetes itu yang mati. Kalau nggak ada racun, boleh tuh makanan yang selanjutnya itu akan dikasih kepada raja. Dan juru minuman ini punya peran itu. Tetapi bukan hanya peran untuk mencicipi, tetapi peran untuk mendekati karena memiliki kekuasaan politik. Jadi dia punya komunikasi dengan raja, yaitu Firaun. Jadi mereka itu adalah orang kepercayaan yang dihargai karena nasihat mereka. Jadi kalau kita lihat ketika Firaun bermimpi, maka ketika juru minum katakan ada tuh sang pemimpi, ada yang bisa menasihati mimpi, maka Firaun langsung panggil akan Yusuf. Nah, teman-teman menafsirkan mimpi di dunia kuno itu mereka punya buku sebenarnya, buku tafsir mimpi. Tetapi Yusuf itu nggak belajar itu. Jadi Yusuf menyampaikan arti mimpi itu dengan sesuatu hal yang dia tahu ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata gini, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpinya, maka menjadi sebuah penggenapan berkaitan dengan tanah perjanjian. Jadi kalau kita ingat, tanah perjanjian itu dijanjikan Tuhan kepada Abraham 200 tahun sebelumnya. Itu kalau kita baca di dalam Kejadian 15, 18 sampai 21. Kemudian Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 3, kemudian Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 13. Dan sebelum Yusuf, kisahnya kan Yusuf jadi mangku bumi, jadi tangan kanannya Firaun. Kemudian sebelum Yusuf meninggal, dia berkata gini, kalau nanti kalian akan kembali atau akan pergi ke tanah perjanjian, bawa tulang-tulangku. Dan ketika dia perkataan itu terjadi 200 tahun kemudian setelah Yusuf itu meninggal. Jadi, tetapi dia yakin bahwa Tuhan itu menggenapi akan janjinya. Karena itu kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 22, maka kata iman, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulang. Kalau segaris bawahi tentang kata ini, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Keluar dari mana? Dari Mesir. Untuk apa? Menuju tanah perjanjian. Dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Tuhan melalui Musa. Dan kemudian mereka pergi dari Mesir. Teman-teman, akhirnya saya ingin katakan gini. Iman Yusuf itu tidak gagal. Komitmen dia jatuh bangun, dibuang oleh saudaranya, dipenjarakan, dilupakan, dan imannya itu tidak gagal kepada Tuhan. Imannya semakin kuat melalui setiap pencobaan. Jadi meskipun dia meninggal di Mesir, dia tahu tanah perjanjian adalah kenyataan di masa depan. Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Dalam semua yang telah dia lalui, Tuhan tidak pernah mengecewakan Yusuf. Teman-teman, 13 tahun Yusuf alami proses itu. Bukan waktu yang instan, bukan waktu yang singkat untuk Yusuf mengalami proses itu. Iman kepada Tuhanlah yang menopang Yusuf sepanjang hidupnya dan memberinya kekuatan. Matthew Henry, akhirnya saya kutip perkataan Matthew Henry dalam tafsirannya, dia ngomong gini, iman memiliki pekerjaan terbesar yang harus dilakukan pada akhirnya, untuk membantu orang percaya lainnya, untuk menyelesaikan dengan baik, untuk mati bagi Tuhan, untuk menghormati Tuhan, dengan kesabaran, dengan harapan, dengan sukacita, sehingga meninggalkan kesaksian di belakang mereka, tentang kebenaran firman Allah
dan keunggulan jalan daripada Tuhan. Karena itu ketika kita bicara tentang komitmen atau bicara tentang karakter hidup kita, maka itu tidak lepas daripada seberapa kita beriman sama Tuhan. Karena itu mari kita mempraktikkan iman kita setiap hari, berpegang teguh pada janji Tuhan di dalam firman-Nya, dan terus menatap masa depan, mengetahui bahwa janji Tuhan itu nyata dan tidak akan pernah gagal. Ketika Tuhan memberikan janjinya sama kita, ketika kita setia terus memegang janji Tuhan, suatu hari bukan seperti Yusuf, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi dia berguna untuk bangsanya, dan dia berguna untuk dunia ketika peristiwa kelaparan itu. Dan kita pun terus perjuangkan, terus jaga supaya kita tetap punya iman yang terus membentuk karakter kita semakin serupa dengan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita akan berdiskusi, kita akan buka ruang tanya jawab. Silakan.